membahas materi tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Nah, alat yang pertama namanya Gundalani, merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari, satuannya kalori per cm persegi. Pengukuran dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 7 pagi. Adapun keterangan gambar dari Gundalani, yang pertama bola sensor hitam dari besi hitam, yang kedua tabung buret, yang ketiga skala intensitas. Cara kerjanya, sewaktu memasang alat di pagi hari, Gundalani dibalik sampai cairan yang di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Alat yang kedua, yaitu antinograf bimetal, adalah alat pencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuannya kalori per cm persegi. Cara kerjanya, 2 strip hitam dan 2 strip putih. Cara kerjanya yaitu 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih melekat pada strip bimetal kopling. Bimetal warna putih mencerminkan radiasi matahari. Strip bimetal hitam menyerap radiasi matahari. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melekat. Berikutnya, bernama kabel stop. Kabel stop merupakan alat untuk menghitung intensitas cahaya matahari yang menyinari bumi. Kabel stop juga mempunyai bagian-bagian. Pada bagian pertama, terdiri dari sebuah kaca masif yang memiliki ukuran diameter 10-15 cm. Fungsinya ialah sebagai lensa cembung yang mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Pada bagian kedua, terdiri dari kertas pias yang terbuat dari karton berwarna gelap yang mudah terbakar, berfungsi sebagai indikator lamanya cahaya matahari menyinari. Kertas pias ini terdiri dari 3, yaitu kertas pias dengan lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Masing-masing kertas pias memiliki fungsi yang sama. Tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari. Kerja kabel stop. Sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lama penyinaran matahari bersinar dalam satu hari dalam satuan jam atau menit. kembali radiasi matahari
sehingga tidak mengenai termometer secara langsung. Pintu menghadap ke utara dan selatan. Jadi, saat kita melakukan pengamatan cuaca, pintu yang digunakan adalah bagian utara dan selatan. Terdapat lubang-lubang di dalam sangkar bertujuan untuk melancarkan aliran udara di sekitar dan memiliki tinggi kurang lebih 1, meter. Di dalam sangkar alat meteorologi terdapat 4 alat. Alat yang pertama, termometer bola kering, digunakan untuk mengukur suhu udara di daerah tersebut. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisi air raksa. Saat suhunya naik, maka air raksa akan mengambang dan menunjukkan skala suhu yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, termometer bola basah untuk mengukur titik yang harus dicapai untuk menjadi jenuh. Sebenarnya, termometer ini sama dengan termometer bola kering. Hanya yang membedakan adalah termometer ini bolanya dilapisi kain yang dijaga agar selalu basah. Termometer bola basah mengukur suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain. Alat yang ketiga yaitu termometer maksimum, berfungsi untuk mengetahui suhu maksimum selama 1 hari di suatu tempat tertentu. Termometer ini menggunakan air raksa, namun termometer ini memiliki celah yang disebut constriction. Saat suhu naik, raksa akan mengembang dan melewati celah constriction. Namun, saat suhu udara turun, hal ini dikarenakan air raksa tersumbat oleh celah constriction. Jadi, suhunya akan tetap pada suhu tertinggi dalam 1 hari tersebut. Nah, alat yang terakhir yaitu termometer minimum, berfungsi untuk mengukur suhu terendah dalam 1 hari pada suatu tempat tertentu. Termometer ini tidak menggunakan air raksa, namun menggunakan alkohol, dikarenakan karakteristik alkohol yang cocok untuk mengukur suhu rendah karena titik beku alkohol yang lebih rendah dibanding air raksa. Alat selanjutnya yaitu termometer tanah berumput dan tanah gundul. Pada termometer tanah berumput berfungsi untuk mengukur temperatur atau suhu tanah berumput pada masing-masing kedalamannya. Bagian termometer tanah berumput ini, termometer tanah berbengkok yang ditanam dalam tanah pada kedalaman yang berbeda. Termometer tanah berbengkok ini adalah merupakan perubahan bentuk termometer air raksa. Yang kedua, terdiri dari 7 alat pada bagian bawahnya, ditanam pada dalam tanah. Apabila alat ini terkena sinar matahari, maka suhu tanah akan naik menyebabkan air raksa dalam reservoir termometer akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Pada termometer tanah gundul, yang membedakan hanya pada jenis tanah, yaitu tanah gundul dan tanah berumput. Pada dasarnya, cara kerja dari alat ini hampir sama dengan termometer tanah berumput, yaitu jika suhunya naik, maka air raksa dalam reservoir akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Alat selanjutnya
alatnya bernama Cope Counter Anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian-ketinggian yang ditentukan. Bagian alat Cope Counter Anemometer: yang pertama, 3 buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat, dan yang kedua, counter 3 tiang. Cara kerja Cope Counter Anemometer: saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh, nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Automatic Solar Radiator Station, biasa disingkat ASRS, berfungsi mencatat radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari, yaitu sensor piranometer, berfungsi mengukur intensitas atau besarnya radiasi matahari dalam sehari, dan perheliometer berfungsi mengukur radiasi langsung dalam 1 hari. Waktu pengamatannya yaitu setiap hari. Cara kerja dari ASRS ini: sinar matahari yang ditangkap oleh sensor piranometer berkaitan dengan ASRS. Setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada bias. Ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa level dan pena akan turun lagi ke angka 0. Jika masih ada hujan lagi, maka pena akan mencatat lagi. Demikian berlangsung terus-menerus. Bibir atau mulut corong, lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki penampung, silinder jam tempat meletakkan bias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pintu penakar hujan, alat penyimpan data, alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sipon, selang gelas, tempat kunci atau gembok, panci pengumpul air hujan bervolume. Penakar hujan tipe observatorium. Penakar hujan on observatorium merupakan penakar hujan non-recording atau tidak dapat mencatat sendiri. Penakar hujan OBS ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah dalam periode waktu 24 jam. Pada pengamatan diamati tiap jam 7.00 waktu setempat. Pada bagian-bagian alat ini terdapat corong penakar yang berbentuk lingkaran yang dapat dilepas dengan luas 100 cm persegi, tabung penampung air hujan, keran untuk mengeluarkan air, penyangga,
dan gelas ukur dengan skala 0 sampai 25 mm. Adapun bagian-bagian alat penakar hujan tipe observatorium, yang pertama, corong penakar dengan luas 100 cm persegi, tabung penampung air hujan, keran air, kaki kayu yang disanggah ke dalam penakar, pondasi atau kaki kayu, dan pondasi beton. Cara kerja alat ini yaitu air hujan masuk ke mulut penakar, kemudian melalui corong sempit masuk ke tabung penampung, membuka keran untuk mengambil airnya. Dilakukan 3 kali pada pukul 7.00, 13.00, dan 18.00 waktu WIB. Panci penguapan digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu, seperti danau, sungai, dan waduk. Panci permukaan biasanya terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat atau bahan lainnya yang tahan karat seperti stainless. Panci ini mempunyai garis tengah yaitu 122 cm dan tingginya 25,4 cm. Fungsinya adalah untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimia air hujan. Jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampung yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian, setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampung tak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Fungsinya untuk mengambil sampel SPM, yaitu Suspended Particle Matter. Udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling dan dicatat di flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut.